Kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya menentukan tema atau topik skripsi. Nah, ini khususnya pada kalian yang ada di program studi Quran dan tafsir ya. Sebagai gambaran, terutama ini semester akhir ya, atau semester pertengahan yang sudah mencoba berpikir kira-kira tema skripsi apa yang ingin kalian angkat untuk menjadi tugas akhir nantinya, seperti itu. Oke, simak lebih lanjut, mungkin bisa menginspirasi kalian untuk mempermudah mendapatkan tema-tema dalam kajian studi Quran dan tafsir. Oke, nah ini sebelum saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang peluang tema-tema kajian studi Quran dan hadis, perlu dulu kalian tanamkan cara berpikir ketika mencari judul-judul skripsi di internet atau di website atau di perpustakaan. Itu banyak yang objeknya adalah sama. Misalkan kaji tentang perdamaian. Nah, ini yang lagi masih sangat relevan ya, tentang penafsiran ayat-ayat perdamaian. Kalian bisa saja mengambil objek yang sama tentang ayat-ayat itu, akan tetapi yang harus kalian pikirkan dari awal adalah pendekatan yang kalian gunakan. Ketika pendekatan kalian itu berbeda dengan tema tentang ayat perdamaian dari peneliti atau pengkaji di perpustakaan yang kalian temukan di perpustakaan atau di internet, itu berbeda, maka nanti skripsi kalian itu bisa jadi nggak akan ditolak karena perspektif yang kalian gunakan itu berbeda dengan skripsi yang sudah ada, sehingga memungkinkan ada temuan baru yang akan kalian sampaikan, yang akan kalian dapatkan dari tema skripsi tersebut. Sehingga jangan bingung ya, jangan bingung kalau waduh kok sudah tema yang belum pernah dibahas oleh orang, tema yang belum pernah diangkat oleh mahasiswa-mahasiswa di jurusan Quran dan tafsir, kok kayaknya sudah semuanya dibahas. Nah, jangan merasa bahwa ide itu sudah habis, bahwa ide-ide atau permasalahan-permasalahan akademik dalam dunia kajian Quran dan tafsir itu sudah habis. Nah, kalian bisa mengangkat dengan objek yang sama tapi dengan permasalahan yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Dan ini saya analogkan itu seperti gajah ya. Gajah, orang ketika mengkaji atau melihat gajah dari sisi yang berbeda, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Oke, ini contohnya. Ketika seseorang melihat gajah itu dari punggungnya, yang dilihat dan yang diraba-raba itu adalah punggungnya, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu seperti tembok datar luas. Berbeda jika seseorang melihat gajah itu dari sisi yang lain, seperti ketika melihat dari sisi belalainya, maka orang itu akan menyebut bahwa gajah itu seperti ular. Sama juga ketika melihat dari aspek yang berbeda, dari kaki, yang diraba, yang dipegang itu kakinya. Gajah itu seperti pilar. Kalau yang dipegang itu adalah ekornya, maka mengatakan gajah itu seperti tali. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah ini boleh? Saya katakan sangat boleh. Objeknya sama-sama gajah,
tapi melihat dari aspek yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Dari situlah kalian tidak akan kehabisan ide atau topik dalam mencari tema deskripsi. Contohnya lagi, objeknya sama-sama tentang ayat pernikahan. Kan banyak itu kan, ayat-ayat tentang pernikahan, tema-tema skripsi yang mengangkat tentang ayat-ayat pernikahan. Tapi kalau kalian memakai sudut pandang yang berbeda, maka hasilnya nanti akan berbeda. Contohnya, skripsi yang sudah banyak itu mengangkat ayat-ayat pernikahan adalah dibaca dari sisi penafsiran yang diambil dari penafsiran para mufasir klasik. Misalkan mufasir dari Ibnu Katsir atau Bari, nah membaca ayat itu menurut para mufasir klasik. Nah, kalian bisa mengangkat objek tadi itu lagi dengan memakai cara pandang yang berbeda. Oke, misalkan ya, saya nggak akan memakai dengan pendekatan atau melihat dari sisi penafsiran para mufasir klasik, tapi saya akan melihat bagaimana mufasir lokal di Indonesia kan banyak juga kan kitab-kitab tafsir itu membaca atau memahami tentang ayat pernikahan. Contohnya kitab tafsir Al-Ibris bisa kalian jadikan referensi, kitab tafsir Al-Iqlil bisa kalian jadikan referensi, atau yang masih ada penulisnya hingga sekarang, kitab tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab bisa juga dijadikan referensi. Nah, ketika kalian mengangkat sama-sama tema tentang pernikahan, tapi memakai cara dari pemikiran tokoh yang berbeda, maka nanti hasilnya juga akan berbeda. Dan insya Allah, kalau kalian bisa mengungkap tentang perbedaan itu, tema dari skripsi kalian pasti menarik. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan topik atau tema itu apa? Sebelum kalian menentukan temanya itu yang kalian angkat itu kayak gimana, maka yang perlu diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang faktual, bahwa tema yang ingin kalian angkat itu suatu problem atau permasalahan yang seharusnya yang faktual, yang tidak mengada-ngada. Semua orang itu juga memahami atau mengetahui tentang permasalahan itu. Contohnya di era sekarang permasalahan tentang toleransi dan intoleransi masih hits ya, masih banyak yang memperdebatkan. Nah, itu bisa menjadi tema yang bisa kalian angkat. Masih faktual, masih butuh solusi untuk menyelesaikan mengenai permasalahan toleransi dan intoleransi. Lalu kemudian tentang aktual, cari tema-tema yang nggak basi, seperti itu. Ya tadi itu, kalau bisa tema-tema yang masih butuh solusi atau pemecahan masalah di era sekarang, seperti itu. Tema tentang perdamaian, ayat-ayat perdamaian kan masih butuh penyelesaian atau solusi. Atau juga misalkan mengangkat dari pemikiran tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh mufasir lokal di Indonesia, bisa juga menjadi solusi tentang gimana cara pemikiran sebenarnya tokoh-tokoh Indonesia atau Nusantara sendiri itu sudah pernah memberikan gambaran gimana memahami ayat Quran tentang ayat perdamaian itu tidak terlepas dari konteks Indonesia sendiri. Nah, itu bisa diungkap juga. Seperti itu ya. Atau kalian ingin mengungkap tema dari kajian studi Quran dan tafsir itu dari tokoh-tokoh pengkaji Quran di Barat. Itu juga nggak basi, karena masih banyak orang yang memahami bahwa pengkaji atau peneliti Barat itu pasti negatif ketika memandang Quran. Nah, itu masih butuh pengkajian lebih lanjut. Apakah benar semua sarjana Barat itu seperti itu? Nah, itu masih aktual untuk dibahas tentang pemikiran-pemikiran seperti pemikiran
Fazlur Rahman, meskipun itu Muslim ya, tapi masih ada banyak perdebatan. Atau juga yang lebih kontroversi, yaitu pemikiran-pemikiran penafsiran dari Muhammad Syahrur. Nah, itu bisa juga masih sangat aktual untuk diangkat, seperti itu. Yang ketiga itu adalah harus memperhatikan orisinalitas tadi. Jangan mengulang, jangan menjiplak dari yang sudah ada. Objeknya sama, tapi ingat, ambil sudut pandang yang berbeda. Maka orisinalitas itu masih ditemukan dalam skripsi kalian, seperti itu. Yang keempat, dapat diteliti. Nah, utamakan cari tema-tema yang terjangkau, yang kalian itu sangat bisa menjangkaunya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tugas akhir itu kan terbatas waktu ya. Kalian terbatasi waktu. Kalau kalian tidak ingin terus membayar UKT atau SPP, maka kalian harus cepat-cepat menyelesaikan tugas akhir. Makanya cari tema-tema yang tidak butuh banyak waktu dan juga terjangkau biayanya dan juga tenaga dan sumber datanya. Jangan ambil tema-tema yang memang menurut kalian, misalkan menurut kalian bahwa tema itu menarik, belum ada satu yang membahas tema itu, tapi kalau kalian tidak menjangkaunya ya jangan diambil. Nah, karena apa? Karena nanti akan menyusahkan kalian sendiri, seperti itu. Contohnya saya kasih contoh seperti ini. Kalian mau mengkaji tentang fenomena Quran di masyarakat. Nah, yang kalian kaji itu adalah masyarakat Papua. Akan tetapi kalian tidak punya biaya untuk ke Papua meriset atau mengkaji gimana masyarakat Papua itu mempraktekkan Quran. Nah, ini kan akan menyulitkan kalian dan menghambat selesainya skripsi kalian, meskipun tema itu sangat menarik untuk diteliti, seperti itu ya. Yang terakhir, jangan terlalu luas, fokus. Jangan terlalu luas. Harus punya sudut pandang atau perspektif yang ingin kalian fokuskan. Jangan hanya misalkan penafsiran surat Al-Baqarah sampai situ. Surat Al-Baqarah kan banyak sekali, jumlah ayatnya kan nggak 1, 2 ya, sangat banyak sekali, ratusan. Nah, kalau kalian tidak membatasi, skripsi kalian bisa jadi sangat banyak halamannya atau bahasanya itu nggak selesai-selesai. Karena dalam surat Al-Baqarah tidak hanya satu tema atau tidak hanya satu bahasan yang tertuang dalam surat Al-Baqarah, seperti itu. Nah, harus kalian fokuskan. Nah, kira-kira di surat Al-Baqarah itu ada tema yang apa yang bisa kalian jadikan fokus objeknya ini, seperti itu. Lalu peluang kajiannya apa? Kalau dalam dunia studi Quran dan tafsir, peluangnya itu ada banyak ya. Ini salah satu yang saya sebutkan. Yang pertama tentang tafsir tematik, penafsiran. Ini masih sangat aktual. Meskipun tema-tema tentang penafsiran itu sudah banyak yang bilang ini sudah tema-tema basi ya. Menurut saya basi itu tergantung dari objek dan perspektifnya. Misalkan kalau kalian masih mengangkat tentang tema-tema tadi, toleransi, intoleransi yang itu belum selesai hingga sekarang, dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, maka penafsiran itu masih sangat relevan untuk diungkap. Sehingga menurut saya kalau mengambil penafsiran tematik atau suatu penafsiran ayat, maka ambil ayat-ayat yang masih kontroversi. Ya, yang masih kontroversi. Itu nanti akan memberikan daya tarik ketika kalian mengajukan tema itu. Seperti itu. Ya. Oke. Yang kedua, tentang pemikiran tokoh mufasir atau pengkaji studi Quran dan tafsir. Pemikiran mufasir ini juga masih sangat relevan karena masih banyak kitab-kitab tafsir, masih banyak buku-buku yang berkaitan dengan kajian studi Quran yang belum dibahas oleh para peneliti studi Quran dan tafsir. Salah satunya adalah
pemikiran tokoh-tokoh lokal Indonesia, tokoh-tokoh lokal suatu daerah yang punya karya dalam bidang kajian Quran dan tafsir yang belum diungkap. Nah, itu masih patut untuk dipaparkan seperti itu. Patut untuk diteliti lebih lanjut. Atau tokoh-tokoh meskipun dia bukan mufasir, bukan tokoh yang melakukan penafsiran, tapi punya buku, punya minat tentang kajian studi Quran, itu juga bisa kalian angkat dalam tema skripsi seperti itu. Contohnya yang pemikiran tokoh tadi yang mufasir lokal seperti siapa? Contohnya misalkan di Kediri ya, di Kediri ada Kiai Yasin Asmuni. Ya, beliau kan punya banyak tafsir, kitab tafsir yang itu banyak dikaji di pesantren kan. Ada tafsir Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Nah, itu sangat menarik untuk diteliti. Karena bisa jadi muncul banyak solusi ketika memahami surat-surat tersebut dari pemikiran tokoh-tokoh yang berbeda. Jangan lagi mengambil pemikiran tokoh itu yang sudah banyak dilakukan kajian seperti pemikiran At-Tabari, Ibnu Katsir. Kalau Indonesia seperti Quraisy Shihab, saya sarankan jangan mengambil tokoh-tokoh yang sudah sering dijadikan objek oleh para peneliti sebelumnya. Cari tokoh-tokoh yang masih jarang diteliti seperti itu. Meskipun nanti sudut pandang kalian berbeda ya, ayat misalkan surat atau ayatnya yang kalian jadikan objek berbeda, tapi saran saya lebih baik cari tokoh yang masih jarang diteliti seperti itu. Contohnya tadi, contohnya adalah tokoh-tokoh ulama lokal atau pengkaji studi Quran tentang studi Quran di Barat. Itu banyak tokoh-tokoh yang belum diungkap. Seperti contohnya Angelika Newit. Nah, itu tokoh yang punya minat kajian studi Quran yang beliau tidak hanya menguasai bahasa Arab saja, tapi bahasa Syria, Aramaik, bahasa yang sebelum Arab itu juga dikuasai, sehingga pemahaman tentang studi Quran lebih bisa komprehensif. Nah, ini perlu kalian teliti lebih lanjut. Gimana cara pemikiran beliau itu ketika memahami kajian Quran seperti itu. Contohnya seperti itu. Sehingga tokoh-tokoh ini tidak terbatas dari orang yang menafsirkan Quran ya. Semua orang yang punya minat dalam kajian Quran juga bisa kalian jadikan objek untuk tema penelitian skripsi seperti itu. Yang ketiga adalah living Quran. Nah, ini juga lagi hits ini, lagi hits. Tentang fenomena-fenomena Quran dipraktekkan di masyarakat. Itu perlu diteliti juga, masih sangat relevan. Bahkan ini masih perlu banyak peneliti yang konsen dalam kajian ini, karena fenomena praktek-praktek Quran di masyarakat itu banyak sekali macamnya. Nah, kira-kira makna yang atau ayat-ayat, kenapa kok praktek-praktek itu menggunakan ayat-ayat, misalkan kenapa kok ayatnya adalah surat Al-Ikhlas, kenapa kok membacanya itu surat Yusuf, kenapa membacanya dalam praktek mitoni itu surat Maryam misalkan. Nah, itu perlu diungkap dan itu bisa jadi referensi tema skripsi kalian, karena saya yakin di setiap daerah kalian itu pasti ada praktek-praktek yang unik mengenai praktek pembacaan Quran dalam kehidupan keseharian seperti itu. Yang berikutnya adalah manuskrip naskah kuno. Nah, ini juga lagi hit juga ya, lagi sangat aktual di era sekarang dalam kajian studi Quran dan tafsir. Beberapa dekade ini memang kajian naskah kuno mulai disentuh oleh para pengkaji studi Quran, karena naskah-naskah atau manuskrip naskah kuno yang berupa mushaf Quran atau yang berupa kitab tafsir itu banyak ditemukan dan belum banyak diungkap mengenai isinya seperti itu. Ya, gambarannya kan bahwa sebelum ada percetakan, perkembangan
pengetahuan. Contohnya saja agama Islam ketika masuk di Indonesia, apakah dulu sudah dalam bentuk tulisan pengetahuan yang bentuk tulisan cetak? Kan tidak, tapi berupa tulisan tangan. Seperti itu. Perkembangan pengetahuan disalurkan dengan menyalin kitab tafsir, menyalin ayat-ayat Quran dengan tulisan tangan. Nah, itu bisa kalian kaji. Yang dikaji apa kalau berupa manuskrip? Kalau mushaf Quran bisa dikaji dari sisi bentuk linguistik atau bentuk rosemnya, ya kan, bentuk tulisannya bisa jadi kan ketika dengan tulisan tangan itu bentuknya berbeda-beda, ada yang harusnya itu pakai alif, nggak ada alifnya. Nah, bisa melihat konsistensi dari penggunaan rosem itu bisa juga, atau bisa juga melihat dari sisi sejarah, historisitas munculnya mushaf itu di daerah tersebut, itu bisa juga menjadi kajian seperti itu. Yang terakhir, bisa tema-tema yang berkaitan dengan linguistik atau kebahasaan dari ayat-ayat Quran dan tafsir. Bisa mengkaji tema-tema ayat-ayat itu dikaji dari sisi semantiknya atau makna-makna yang terungkap yang digunakan oleh Quran. Contohnya tentang ayat-ayat kisah. Ayat-ayat kisah itu kan banyak cerita-cerita. Kenapa misalkan cerita-cerita tentang Nabi Musa itu kan ceritanya panjang ya, hampir runtut tentang cerita Nabi Musa. Nah, itu disebutkan misalkan tentang Nabi Musa ketika memukul musuhnya. Nah, itu bisa diungkap secara linguistik, itu sebenarnya makna yang ingin disampaikan dalam teks Quran itu seperti apa, atau juga cerita tentang kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam Quran. Nah, itu dibaca secara linguistik, itu juga bisa dari sisi semantiknya, dari sisi semantik dan juga semiotik, atau dari sisi analisis hermeneutik, itu juga bisa digunakan seperti itu. Sehingga di sini dari 5 ruang kajian yang saya sampaikan ini menjadi salah satu yang bisa kalian jadikan referensi untuk berpikir tema apa yang itu menarik untuk dikaji. Asal jangan lupa syarat-syarat yang tadi yang sebelumnya saya sampaikan itu diperhatikan. Jangan sampai mengulang dari tema yang sudah pernah dikaji. Jangan tema-tema yang basi. Kalau tema tafsir tematik, tema-tema yang masih perlu solusi pemecahan masalah. Semoga setelah ini kalian punya gambaran kira-kira dalam bidang yang mana yang ingin kalian tekuni untuk menulis tugas akhir skripsi itu, dalam bidang kajian tafsir tematika, atau pemikiran tokoh, atau living Quran, atau naskah kuno, atau juga dalam hal sisi linguistiknya yang ingin kalian jadikan tema skripsi. Oke, semoga memberikan manfaat buat kalian. Di video berikutnya mungkin nanti saya akan sampaikan satu persatu mengenai tata cara menulis skripsi dan sebagainya. Itu saja dari saya dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.